Pesinetron Reza Aditya tiba-tiba membawa kabar mengejutkan bahwa sang ibunda diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangganya yang diduga dilakukan oleh ayah tirinya bernama Boy Hendro. Tidak hanya sekali, Reza mengaku ibunya kerap mengalami dugaan kekerasan fisik hingga berkali-kali, yang akhirnya membuat psikis sang ibunda begitu terguncang. Atas perbuatan ayah tirinya, Reza dan ibundanya telah melaporkan suami dari ibunya itu ke polisi. Tidak hanya itu, Reza Aditya pun sampai saat ini masih mengejar ayah tirinya itu yang hingga kini keberadaannya belum diketahui. Lantas, seperti inilah kronologi dugaan kekerasan yang dialami ibunda Reza Aditya. Alhamdulillah laporan udah beres, terus semalam juga saking kayak nggak tahannya gitu, jadi gue langsung datang ke alamat yang dia sering bilang gitu sama ke nyokap gue. Kita ke sana nelusurin, ketemu RW, RT apa segala macam, ternyata nggak ada yang pernah ngeliat nih orang gitu. Jadi emang alamatnya fake, palsu. Nah, terus alhamdulillah gue juga diketemuin lewat sosial media sama mantan istrinya juga, keluarganya sih, anak-anaknya gitu. Ceritalah bla 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 segala macam. Jadi ternyata semuanya tuh dipalsuin sama dia. Kayak nama mantan istrinya ngomongnya ke nyokap gua, tadinya si, ini nggak boleh disebutin. Nah, tadinya si A jadinya si B gitu. Nama anak-anaknya ini tadinya A, tambah anak-anaknya misalkan CD jadi Z sama D gitu loh. Jadi benar-benar dipalsuin. Nama ibunya juga sama nyokap gua, misalkan namanya Yayu jadi Ani gitu loh. Nama kakaknya si misalkan Silvi jadi Cynthia gitu. Jadi benar-benar kayak, ini kenapa nih orang dipalsuin gitu ya. Dan gue alhamdulillah banget sih, yang postingan gue itu yang alhamdulillah viral gitu ya. Banyak yang repost gitu-gitu dari teman-teman artis, nge-repost juga gitu dari anak-anak netizen segala macam. Akhirnya ada yang ngubungin gue lagi gitu. Kalau ibunya juga pernah nikah sama nih orang dan terima KDRT juga. Parahnya lagi, ini orang udah numpang di rumah mantan istrinya. Dia pengen minta sertifikat itu rumah, karena ini cuma mau ngecek ini atas nama ibunya atau atas nama mantan suaminya gitu kan. Maksudnya buat apa dia ngecek juga, bukan harta-harta dia gitu ya. Dan itu sih ngaco ya menurut gue ya. Kok lu jadi kayak toksik banget. Mukul tuh kan dia katanya yang pertama dia ngegampar, karena waktu itu di tahun sebelum dia pindah rumah ya, dari yang rumah gue tuh, gue kasih handphone dengan nyokap gitu, dibeli nama istri gue handphone, dikasih. Nah, nyokap nggak ngomong sama nih orang, sama si boy ini. Dia cuman diem-diem gitulah, karena emang dia nggak mampu beliin barang ke nyokap gue kan gitu. Ketahuan, jadi pas pergi datang lagi kayak ada barang yang tinggal, ketahuan kalau handphone itu ada. Wah, handphone dari Eca ya, nama panggilan Eca. Panggil dia Eca ya. Itu dibanting, dipukul pakai martil, dianya dipukul. Coba gitu, sakit hatinya itu luar biasa banget gue ya. Yang gue tahu lagi, nyokap digamparnya lagi tuh ketika digampar dan dijorokin di depan umum ketika kakaknya nyokap itu kan ada yang tinggal di Philadelphia, Amerika. Dia lagi ke Jakarta, memang lagi ngurus warisan. Lama nggak ketemu sama keluarganya kan. Wah, ketemu apa segala. Akhirnya dia ngajak nginep di hotel. Semua nih adik-adiknya kan ada 7 orang, bertujuh itu. Akhirnya mereka nginep di situ. Itu ngamuknya luar biasa. Gue dapat telepon jam 1. Kemarin tuh 1.19 dini hari, gue dapat telepon dari adik gue, nangis adik gue, tolong jemput gitu. Karena katanya si boy ini mau ngebakar rumah nyokap gitu. Makanya lari cari tempat aman, gue jemput di jalan gitu. Oke, mereka akhirnya lari ke tempat junk food yang 24 jam, agak larut malam gitulah. Akhirnya dia lari ke sana, terus pesan Grab, akhirnya janjian sama gue. Dan nyokap masuk, kayak tadi gue bilang, nyokap masuk mobil tuh yang benar-benar takut, yang nangis gitu. Dan yang gue sayangin lagi, nyokap gue baru sekarang sih benar-benar takutnya tuh, yang gue jemput itu
malam kemarin tuh jemput tuh yang masuk mobil tuh yang takutan banget gitu loh. Itu kan berarti psikisnya udah kena kan gitu. Ini orang pressure-nya berarti gede banget nih buat nyokap gue gitu. Makanya gue pengen kenapa gue nyari dia banget, gue pengen ketemu, gue nggak mau ngapa-ngapain kok. Kalau maksud gue kalau gue nyari dia, gue ketemu gitu kan, gue ada di publish gitu ya, gue nggak mungkin gue pakai kekerasan gitu. Gue cuma pengen ketemu, gue pengen ngomong, gue pengen lihat matanya kenapa bisa jahat lu sama perempuan-perempuan dan jahat sama ibu gue. Bagai misteri yang baru terungkap kebenarannya, Reza Aditya tak menyangka suami dari ibunya, Boy Hendro, telah beberapa kali menikah dan juga diduga kerap melakukan sejumlah kekerasan fisik terhadap wanita-wanita yang pernah menikah dengannya. Selama menikah dengan ibunda Reza, Boy Hendro pun diduga kerap menunjukkan sikap yang aneh dengan menutup rapat identitas aslinya. Hal inilah yang membuat Reza mencium bahwa ada yang tidak beres dengan ayah sambungnya itu. Berikut penuturan Reza Aditya. Ini alamat dia palsu. Ini alamat, ini bukan alamat dia. Ini alamat tempat dia nikah nih. Jadi ini bukan alamat dia. Ini juga palsu, bohong nih duda. Karena dia masih menikah, waktu itu masih menikah. Ini mukanya ya, Boy Hendro, gila ini 3 tahun berjalan, nyokap gue keluar dari rumah yang gue kasih, terus hubungannya hancur sama gue, berantem jadinya. Selama 3 tahun gue bisa cuma 3 kali ketemu sama nyokap. Itu kan benar-benar gila nih orang nih, ngaco banget. Dan rata-rata yang dinikahin tuh wanita-wanita yang lebih tua dari dia. Ya ini korbannya rata-rata yang umurnya udah 50 gitu. Nyokap gue 63. Jadi memang ya nggak ngerti ya, kejiwaan kali ya. Dan senangnya nyiksa. Dan modus-modus sebelumnya gitu juga, misahin si ibu ini dari keluarganya, dari anak-anaknya. Itu semua terjadi begitu. Saya kan gue pengen ketemu, ngomong aja gitu, lu kenapa sih bisa jatuh, sakit lu apa sih gitu, kebanyakan apa sih lo gitu, motif lu tuh apa sih deket-deketin orang-orang perempuan-perempuan lebih tua dari lu yang punya harta, terus lu siksa gitu, lu jauhin dari keluarganya gitu. Itu kan sesuatu yang sakit jiwa kalau menurut gue. Nggak ada yang dari mantannya dia yang udah DM ke saya itu, komunikasi sama saya dari DM lewat WhatsApp itu, mereka tidak tahu jelas pekerjaannya, tidak tahu jelas keluarganya, tidak tahu jelas rumahnya, dan mereka nggak pernah lihat KTP-nya. Gila nggak? Termasuk ibu saya loh, ibu saya dari tahun 2016, 6 tahun lah ya, nggak pernah lihat KTP-nya, nggak pernah lihat teman-temannya. Karena kayak ini orang benar-benar yang menutup rapat itu identitasnya dia itu. Nah kalau salah satu istrinya yang komunikasi sama saya, dia cuma tahu rumah kakaknya. Dan itu saya mau datangin nanti. Saya mau datangin, walaupun nggak ketemu sama nih orang, itu mudah-mudahan sih saya ketemu sama nih orang. Kalau nggak ketemu, saya mau sampein ke keluarganya dan ada ibunya juga di situ. Saya mau nyampein, ini lu gila sih, adik lu sama anak lu tuh gila sih. Udah jahat sama perempuan, udah nggak ngebiayain, tapi lu jahat sama perempuan tuh gila. Pengen itu aja sih, pengen sampein itu doang, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau nyolek, nggak mau apa, nggak. Karena alhamdulillah yang dukung saya juga banyak, dari aparat kepolisian, dari TNI, dari anggota DPR. Alhamdulillah banyak banget yang dukung saya. Jadi saya mantep banget gitu buat ini nyelesain ini gitu. Bukan buat saya pribadi, intinya sih buat saya pribadi gitu ya, untuk orang tua saya. Tapi luasnya untuk dia nggak berbuat kayak gini lagi nih, lu salah orang lo gitu. Tidak hanya dugaan kekerasan fisik semata, ibunda Reza Aditya pun mendapat berbagai ancaman serius dari ayah sambungnya itu. Salah satu ancaman yang membuat sang ibunda begitu terguncang, yakni ancaman akan menyebarkan foto-foto tak pantas tentang ibunda Reza ke media sosial. Mendengar ancaman itu, sontak membuat ibunda Reza begitu terguncang dan ketakutan. Kini, Reza pun terus melakukan upaya untuk menemukan ayah sambungnya itu dan meminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukan kepada ibunya.
Lantas, seperti apakah pesan Reza Aditya untuk ayah sambungnya itu? Jadi dia pernah foto ibu saya setengah telanjang. Di foto gitu, terus sama ibu saya minta dihapus, hapus dong, hapus. Enggak, ini buat dokumen saya pribadi kok. Gitu. Dan setelah itu ibu saya kan kayak minta apa selesai apa segala macam, dia ngancamnya itu, gue sebar nih di Facebook, gue sebar nih terus. Itu yang bikin ibu saya takut. Sekarang alhamdulillah udah aman, udah di rumah saya, jadi udah relax juga, teman-temannya juga udah beberapa yang datang gitu kan, karena memang baca pemberitaan dari yang kemarin kan, jadi udah ada saudara, ada teman yang datang gitu, dia udah agak relax. Cuman dia nggak mau belum berani nyalin handphone karena takut dia nelfon, atau karena kan masih di blok nomornya kan, dia bisa nelfon pakai nomor lain. Tapi sekarang sih mau dibeliin nih, saya juga sekarang kan ntar buka puasa di luar mau beliin kartu baru buat ibu saya, dan ya mudah-mudahan sih lebih tenang deh.